pada saat posisi pemadaman sih saya ada di sana bawah flyover ya. Jadi udah benar-benar mati total dan terdengar mulailah keributan itu. Posisi di situ lagi dagang juga. Nah tiba-tiba kan ada anak-anak STM sama mahasiswa keos. Dibawa ditarik mundur sama Brimob dan saya nggak jauh dari gerobak lah. Tiba-tiba ada yang narik saya langsung. Siapa namanya? Dengan Siti Nur Hasanah. Oke, Mbak Siti. Saat demo, Mbak Siti berjualan di sini atau enggak? Di sini. Di sini. Dari tanggal berapa, Mbak? Dari tanggal 28, 29, 30. Terakhir. Oke. Saat 28, 29, 30 itu kan kita tahu ya, Mbak, sangat pecah sekali gitu. Anarkis ada, kemudian tembakan gas air mata banyak gitu ya, bakaran juga di sini, pembakaran terjadi gitu. Saat itu yang Mbak Siti ingat dan Mbak Siti lihat suasananya seperti apa? Kalau pertama sih dari saya kemarin jam 11 ya, Jumat, tepatnya Jumat kayaknya. Pertama kali Jumat di sini, saya berada di sana berdua sama suami saya, Riko. Cuman pas pecahnya sekitar jam 6 sore, mau maghrib. 6 sore mau maghrib. Iya, pas itu langsung gas air mata dimundurin. Pas mundur, mereka maju lagi. Di depan gerobak saya gas air mata, gitu. Makanya dorong-dorong sama Gojeknya itu. Justru sama Gojeknya yang nyelamatin. Jadi kalau dibantu sama Gojeknya. Sama Gojek dibantu, mbak minggir gitu, diminggirin. Cuman yang maju-maju terus itu karena kayak anak-anak baru kemarin kayaknya sih. Bukan dari Gojeknya dia, anak-anak baru kemarin. Anak-anak baru kemarin ini bisa dibilang anak sekolah atau seperti apa, Mbak? Anak sekolah, kayak anak-anak STM gitu dah, kayak orang model tawuran. Di sini udah anarkis banget. Gerobak saya dimundurin sama Gojek. Sini yang hijau itu. Saya dimundurin sama tukang Gojek sampai ke sana jauh sana. Belokan universitas itu. Pas sebelum saya di situ. Nah, saking anarkis lagi malam jam 9 nih, kayak jam 8, 9 lah. Saking anarkis. Mungkin maju kali Brimobnya atau gimana ya. Sampai ke daerah BSI, belokan. Depan gerobak saya, gas air mata. Kalau masalah gas air mata sih masih mending ya. Kalau masalah menimpuk saya takut. Bener. Dapat keuntungan berapa, Mbak, dari demo kemarin? Ada hikmahnya juga bisa diambil begitu ya? Untuk kalau keuntungan sih nggak ada, kita kan per jumlah per cup aja hitungannya gitu. Kalau mungkin ya penjualan meningkat aja 50 cup 2 jam gitu, sejam gitu udah restock lagi gitu. Kalau masalah untung sih kita kan ada menu-menu sendiri gitu kan, harga-harga nggak mau ngambil keuntungan lebih dari itu. Kan biasanya kan ada orang aji mumpung, saya nggak mau. Untuk menaikkan harga begitu? Iya, biasanya kan gitu, kayak kemarin tuh Bang Gemblong, nah ini kan naikin harga. Mbak naikin harga, nggak mau, itu kan ada menunya masing-masing, ada hitungannya masing-masing. Kalau saya mah begitu. Orang-orang bilang, ih Mbak, ini banget ini Mbak, ini nggak takut. Ya nggak usah takut lah, kita kan berjualan kan demi anak yang nyari nafkah, ya mau nggak mau ya udah. Kebenaran pas lagi rame, ya dagangan kita juga rame. Mending jadi ningkatin pendapatan aja gitu. Soal ini berusuh-rusuh, nggak mungkin dong berdayain Mbak dirusin orang dagangan. Brimob juga ngelindungin kita gitu. Soalnya kita kan niatnya dagang, nggak niat demo. Sebetulnya apa yang membuat Mbak seberani itu kalau kita bilang untuk anak begitu ya, mungkin dari diri seorang ibu, tapi kenapa seberani itu, Mbak? Orang tua, adik, kakak udah pernah nasihatin, jangan lupa demo, jangan lupa demo. Nyawa saya di tangan Tuhan. Tapi tidak ada trauma ya? Nggak ada, sama sekali. Apa yang terjadi rusuh di Nggak ada, sama sekali. Pokoknya ngeri-ngeri sedep lah, takut, iya. Sampai nggak buka. Toko buka? Toko nutup. Kita berlindung di tempat yang aman aja, di gedung-gedung yang nggak kejarah, yang nggak kesamper sama pendemo kan. Untuk berapa hari? 3 hari. Pokoknya pas kejadian ada berita kelindes Gojek, malamnya itu udah rusuh. Iya, posisi malam itu benar-benar takut. Iya, apalagi malam keduanya lebih rusuh. Iya. Apa yang dirasakan dari tanggal 28 sampai 30? Gas air mata sih Kak yang paling. Iya, sampai masuk ke sini kan. Iya. Gasnya.
Iya, masuk. Iya, ada di situ, depan situ. Kita trauma banget. Sampai minta pulang ke bos. Minta pulang. Iya. Iya. Untuk pada saat posisi pemadaman sih saya ada di sana bawah flyover ya. Di bawah flyover itu udah, jadi ketika kita udah nyampe, udah lampu bener-bener udah nggak terkendali. Jadi udah bener-bener mati total dan terdengar mulailah keributan itu. Itu tidak bisa melihat apa-apa sama sekali, gelap total mas. Tidak bisa melihat apa-apa, bahkan seperti kayak kabut pagi hari lah. Jadi sekitar kita mau kita mau jalan pun juga sulit gitu. Kejadian itu pasti ada beberapa jeda dulu. Nah dan itu langsung balik lagi. Tuh, jadi orang-orang pada berlarian, balik lagi, terus diam sejenak, balik lagi lari gitu. Jadi ada beberapa jeda-jeda tertentu, jadi nggak terlalu langsung gitu. Kita di sini sampai di sekitaran jam 3:30. Dan seingat saya waktu itu untuk nyala lampu sendiri itu di sekitaran pukul jam 9. Posisi di situ lagi dagang juga. Nah tiba-tiba kan ada anak-anak STM sama mahasiswa keos. Dibawa ditarik mundur sama Brimob. Dan saya nggak jauh dari gerobak lah. Tiba-tiba ada yang narik saya langsung antara Brimob, antara Intel itu. Langsung saya dipukulin di situ. Iya. Rame sih. Nggak juga. Kalau udah bocor juga saya. Ini. Iya. Udah pusing lah pokoknya, udah pengen pingsan. Kalau yang ngebukin saya tuh yang pakai kostum, tameng. Ya. Seragam. Iya. Yang bawa pentungan. Kalau itu kan yang Brimob yang dekat posko yang ada ambulan.